Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur atas segala kasih Tuhan memperkenankan kita di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2021. Semua karena kasih Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, dalam seri yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Kolose, di mana di dalam seri yang pertama Rasul Paulus itu dia bersyukur dan bersukacita karena setelah mendengar berita dari Epafras bahwa sejak jemaat Tuhan yang di Kolose itu mendengarkan firman Tuhan, iman mereka bertumbuh di dalam Kristus dan kemudian kasih mereka semakin nyata antara saudara-saudara seiman dengan orang-orang kudus. Mereka begitu bersukacita, Rasul Paulus begitu bersyukur karena melihat jemaat yang ada di Kolose, mereka bertumbuh di dalam iman. Sehingga Rasul Paulus pun dan Timotius pun berdoa supaya jemaat yang di Korintus itu diberikan kepada mereka hikmat oleh Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, supaya hidup mereka semakin layak di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah-buah dalam perbuatan yang baik. Dan juga Bapak Ibu Saudara dikuatkan oleh kuasa Tuhan untuk bisa tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu, sehingga jemaat Tuhan pun boleh bersyukur dan bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian pun dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu iman kita semakin bertumbuh dan kasih kita juga semakin nyata, dan kita juga diajar dan berdoa supaya semakin memahami akan kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Dan kepada kita juga Bapak Ibu Saudara diberikan kita kekuatan untuk bisa tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu, dan hati kita pun melimpah dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang kita mau dengarkan saat ini, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sangat penting untuk kita pelajari dalam hal keutamaan Kristus. Namun perlu Bapak Ibu Saudara kita tahu dulu bagaimana latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Di tengah-tengah perjalanan iman dari jemaat Tuhan yang ada di Kolose, ternyata ada juga hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang mereka alami Bapak Ibu Saudara. Karena kalau namanya mau bertumbuh, bertambah dan berdampak, itu ada tantangan yang dialami. Tidak semuanya langsung berjalan mulus bagus seperti itu, tetapi ada tantangan-tantangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau melihat bagaimana tantangan yang dialami oleh jemaat yang di Kolose. Yang dialami oleh jemaat di Kolose, tantangan yang sedang mereka hadapi adalah adanya kelompok-kelompok yang mengajarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan iman Kristen, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari pengajaran firman Tuhan. Nah, ada dua, kalau kita perhatikan di situ, dua paham yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, yaitu yang namanya kelompok Gnostik. Nah, kalau kelompok-kelompok Gnostik ini, mereka punya paham seperti ini, bahwa Tuhan itu hanya bisa dipahami dalam dunia ide saja. Karena segala materi dan juga tubuh itu adalah jahat semuanya. Jadi baik materi maupun tubuh itu jahat dalam pandangan Gnostik ini. Sehingga dalam pandangan orang Gnostik ini, mereka sangat menentang yang namanya ajaran inkarnasi. Mereka tidak percaya kalau Allah itu jadi manusia.
Karena dalam paham ini, dalam kelompok ini, manusia itu adalah manusia yang jahat, manusia itu adalah manusia yang berdosa, dan tidak mungkin Allah jadi manusia. Itulah pengajaran Gnostik. Sampai sekarang pun ada banyak yang punya paham seperti itu yang dihadapi oleh umat Tuhan, di mana mereka tidak percaya Allah jadi manusia. Itu adalah pengajaran yang sesat. Itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana menurut paham Gnostik ini tidak mungkin Allah jadi manusia, karena manusia itu jahat dan berdosa. Itu satu paham, yaitu dari paham Gnostik. Dan paham yang kedua adalah dari orang-orang Yahudi, dari filsafat Yahudi. Kalau yang tadi itu dari filsafat Yunani, ya. Kalau dari filsafat Yahudi, mereka punya pandangan seperti ini, bahwa sesungguhnya untuk memperoleh keselamatan itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Mereka mau menambahkan yang namanya ajaran turun-temurun, yaitu berbicara tentang makanan, tentang minuman, tentang hari-hari. Itu perlu ditambahkan. Sehingga dalam paham ini, dalam paham orang-orang Yahudi yang filsafatnya Yahudi ini, masih sangat perlu memelihara aturan-aturan dari turun-temurun, masih dicampur baurkan. Tidak cukup percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Itu paham ini. Jadi baik itu paham Gnostik, yaitu filsafat Yunani, maupun dari filsafat orang Yahudi, dua-duanya bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sekarang pun, dalam kita beriman kepada Tuhan Yesus, tantangan seperti ini juga dialami kita, anak-anak Tuhan. Makanya kita diingatkan di sini supaya jangan sampai terseret kepada pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kadang masih ada orang, dia percaya kepada Yesus, orang Kristen, tetapi masih mencampur baurkan dengan ajaran turun-temurun dari nenek moyang tentang hari-hari, tentang makanan, tentang tempat, dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diajar bagaimana sebenarnya iman orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kondisi keadaan yang sedang dialami, yang dihadapi oleh jemaat di Kolose, maka Rasul Paulus sangat penting menyampaikan pengajaran firman Tuhan ini. Karena dari kedua paham itu tadi, mereka sangat keliru dalam memahami siapa itu Yesus. Yang pertama tadi, Gnostik, mereka tidak percaya kalau Allah itu jadi manusia. Dan kemudian dari orang-orang Yahudi, tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, harus ikuti lagi aturan turun-temurun, termasuk sunat dan lain sebagainya. Aturan-aturan nenek moyang harus ditambahkan. Nah itu juga keliru, dua-duanya keliru. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, yang benar itu bagaimana? Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu supaya jemaat di Kolose benar-benar memahami dan yakin tentang keutamaan Kristus. Supaya apa? Supaya jemaat di Kolose dan kita semua Bapak Ibu Saudara memiliki pondasi iman yang kokoh, yang kuat. Karena kalau tidak memiliki pondasi yang kokoh, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa bertambah? Bagaimana kita bisa berdampak kalau tidak memiliki pondasi iman yang kokoh? Itulah maksud dari Rasul Paulus, makanya dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose di tengah-tengah berbagai tantangan itu tadi, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, mereka tidak terpengaruh dengan hal itu, tetapi mereka tetap bertumbuh dalam iman yang sehat, dalam iman yang kokoh, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita perhatikan di sini. Dikatakan di sana keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini Yesus, ya. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah representasi dan manifestasi Allah yang hidup dan Allah yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut inkarnasi, di mana Allah jadi manusia. Allah yang jadi manusia itulah Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan akhirnya bisa kita lihat.
Bagaimana kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Itulah yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Allah yang telah jadi manusia. Itulah inkarnasi. Tapi pengajaran gnostik, bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Manusia itu jahat dan berdosa. Mereka keliru, mereka salah. Bahwa sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu dia berbeda dengan kita dalam hal bahwa dia tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam ayat-ayat di sini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18, apa dikatakan di sana? Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini sangat jelas bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita melihat Dia, kita sebenarnya melihat Allah. Kita sebenarnya melihat Bapa, karena dialah Allah yang telah jadi manusia. Beda dengan gnostik tadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita sangat bersyukur. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14, ini kalau kita perhatikan di sana ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Filipus pun yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu masih bertanya-tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Tetapi Yesus bilang, hai Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Masa engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, itu melihat Bapa, karena Bapa ada di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Begitu banyak keajaiban, mujizat, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Percayalah dengan perbuatan-perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus Tuhan. Kemanusiaan daripada Yesus itu sangat berbeda dengan kemanusiaan kita dalam hal bahwa Dia tidak berdosa. Dan nanti kita akan lihat di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang kita baca tadi dalam Kolose itu, ayat yang ke-15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Ia adalah Allah yang telah jadi manusia. Itu sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sangat bersyukur. Jadi kalau ada orang berkata kepada kita, ini orang Kristen bagaimana? Ya, masa disebut Yesus itu Tuhan? Masa Yesus itu disebut Allah? Itu sama dengan pandangan gnostik, yaitu pengajaran yang tidak berdasar firman Tuhan, atau pengajaran yang salah menafsirkan dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas, tidak ragu dan tidak bimbang, Yesus adalah Allah yang telah jadi manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi, Yesus adalah Allah yang telah jadi manusia.
Nah itu luar biasa. Itu pengajaran yang sangat penting, yang sangat kokoh untuk kita semua. Kemudian di ayat 15 itu dikatakan, yang sulung, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ada banyak orang punya penafsiran yang berbeda di sini dan keliru. Kata yang sulung itu berarti Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Karena yang sulung, kadang dikaitkan kalau disebut anak sulung berarti anak yang pertama. Berarti kalau disebut Yesus itu yang sulung berarti dia adalah ciptaan yang pertama. Itu salah. Kata yang sulung di sini Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang dia ciptaan atau dia yang diciptakan yang pertama. Enggak Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu banyak orang yang berkata sedemikian itu. Oh, Yesus itu dia bukan Tuhan, cuma dia adalah ciptaan. Dia yang diciptakan yang pertama. Itu salah. Itu keliru. Kata yang sulung di sini Bapak Ibu Saudara menunjukkan tentang kedudukan tertinggi bahwa dialah penguasa atas segala ciptaan. Itu arti daripada kata yang sulung di sini. Jadi Yesus itu bukan diciptakan. Yesus itu bukan ciptaan yang pertama, enggak no. Tetapi kata sulung di sini menunjukkan Yesus itulah yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Dialah penguasa atas segala ciptaan. Nah, makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 dan kemudian ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam pengajaran ini dikatakan Yesus itu adalah firman yang telah jadi manusia. Dia firman yang telah jadi manusia. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi bukan dia ciptaan yang pertama, enggak. Justru dia menjadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sangat bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan tadi ada di situ yang sulung, ingat bahwa bukan berarti Yesus itu ciptaan, bukan berarti Dia diciptakan pertama, bukan. Tapi kata sulung di situ, Dialah yang memiliki kedudukan yang tertinggi, Dialah penguasa atas segala ciptaan. Itu kata yang sulung. Bapak Ibu, nanti ketika mungkin ketemu dengan orang, sehingga orang bilang seperti ini sama Bapak Ibu, itu Yesus itu, Dia bukan Tuhan Dia diciptakan Dia. Sama seperti di Kolose, Dia yang sulung. Jadi kata yang sulung itu Dia yang diciptakan yang pertama. Ada yang nanti ngomong seperti itu orang. Bapak Ibu sudah langsung tahu, oh ini menyimpang ya. Kalau dibilang Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama, berarti salah, keliru. Bukan demikian Bapak Ibu. Tantangan dialami oleh jemaat di Kolose dari dulu seperti itu. Sampai sekarang pun ada begitu. Makanya setiap orang yang meragukan ketuhanan Yesus, mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka masih terpola dengan pemikiran yang keliru, di mana dikatakan Yesus itu adalah ciptaan, Dia yang diciptakan yang pertama. Itu salah. Justru Bapak Ibu Saudara, Dialah yang berperan pada saat penciptaan. Segala sesuatu jadi difirmankan dengan berfirman, jadilah jadi. Luar biasa. Kemudian firman itu jadi manusia. Itulah Yesus, Allah yang telah jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus, Dia yang adalah firman, telah jadi manusia. Makanya kita merayakan Natal Bapak Ibu. Jadi kita sangat bersyukur.
Jadi sangat penting diingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu kepada kita bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bahkan diciptakan yang pertama, itu salah. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu ditunjukkan lagi ke Alkitab, ya, kemudian bilang, coba buka Alkitabnya. Oh, coba baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ada di situ yang sulung kan? Nah iya, ada yang sulung. Nah, kamu anak keberapa dari bersaudara? Oh, anak sulung. Nah itu, kamu anak yang sulung yang pertama. Jadi kalau Yesus itu dia yang pertama diciptakan. Itu pemikiran yang keliru Bapak Ibu Saudara. Bukan demikian. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita kokoh di dalam iman dengan benar, dengan firman Tuhan ini, kata yang sulung di sini berbicara tentang kedudukan yang tinggi yang ada di dalam Yesus, dan dialah penguasa atas segala ciptaan. Dia bukan termasuk ciptaan, bukan. Nah itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat bagaimana ketika Maria ditemui oleh malaikat Gabriel dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Injil Lukas pasal 1. Apa dikatakan di sana? Injil Lukas pasal 1 ayat 34, 35 dan 37. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi orang bilang, bagaimana Allah jadi manusia? Kita bilang loh, bagi Allah itu sangat mudah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Yesus ini kelahirannya. Dia dikandung dari Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria, sehingga disebut anak itu Kudus, anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus baik dalam kemanusiaannya, terlebih dalam kealahannya, dia tidak ada dosa. Jadi ini pengajaran ini Bapak Ibu Saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar menentang paham Gnostik dan juga paham Yahudi, yaitu tentang filsafat Yahudi. Oke, mari kita baca beberapa ayat Bapak Ibu Saudara, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 5. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 5. 1, 2, 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Kalau Gnostik tadi berkata tidak mungkin Allah jadi manusia karena manusia itu berdosa. Tetapi Yesus Kristus di dalam dia tidak ada dosa. Nah ini firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Kemudian dalam Ibrani 4 ayat 15. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3, Ibrani 4 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, dia tidak berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Mari kita baca lagi sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 22. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pondasi iman Kristen, Yesus Kristus adalah Allah yang telah jadi manusia. Dialah firman yang telah jadi manusia. Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pengampunan, penyucian, dan keselamatan. Kita diluputkan dari kebinasaan yang kekal, yaitu dari neraka. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu dia tidak ada dosa di dalam dirinya. Dia tidak berdosa, tetapi dia rela menanggung dosa umat manusia. Karena untuk bisa menghapus dosa manusia, harus ada korban yang tidak ada dosanya. Harus ada korban yang tidak ada cacat celanya.
Dan korban yang tidak ada dosa dan cacat celanya adalah Yesus. Makanya dia rela, Yesus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa umat manusia, ditimpakan ke dalam tubuhnya, dalam kemanusiaannya. Dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah. Karena memang untuk pengorbanan penghapus dosa harus ada korban curahan darah. Dan darah Yesus adalah darah yang suci, darah yang kudus. Itulah yang menyucikan kita dari dosa dan kesalahan kita. Itulah iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, itu cukup membuktikan bahwa oleh pengorbanan Yesus kita disucikan dari segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Dan itulah korban yang sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi ada korban-korban yang menghapus dosa, karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Cukup kita percaya kepadanya. Dan kemudian tentu sebagai orang yang sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan, akan menunjukkan juga ada perubahan-perubahan dalam hidupnya, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Itulah proses di mana kita terus bertumbuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian semakin bertambah dan bertambah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat pagi hari ini, untuk iman kita tetap bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak, jangan mau diracuni oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun dikatakan oleh orang, ketika mereka meragukan ketuhanan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara tidak ragu, tetapi kita memiliki dasar iman yang kokoh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang telah jadi manusia. Yesus itu tidak ada dosa dan cacat celanya. Ayat-ayat sudah banyak kita baca tadi bahwa dia tidak berdosa, tetapi dialah yang rela menanggung dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh pengampunan dan keselamatan. Dan kita sangat bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat-sangat bersyukur. Tidak ada pengorbanan lain yang bisa menyucikan manusia dari segala dosa selain pengorbanan Yesus Kristus. Karena dialah korban yang tiada bernoda dan tiada bercacat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya berharap melalui firman Tuhan ini tidak ada lagi yang goyah-goyah, yang miring-miring, ya. Contohnya tentang Tuhan Yesus ini, keutamaannya sudah kita tahu. Oh iya, puji Tuhan. Jadi kalaupun di zaman sekarang, bukan hanya di zaman sekarang aja, ternyata zaman dulu juga ini sudah banyak yang menyoroti tentang iman Kristen ini dengan mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Sekarang pun banyak yang mencoba membuat iman Kristen itu supaya menyimpang. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Bapak Ibu Saudara sudah tahu pengajaran yang benar itu bagaimana menurut Alkitab. Ya, segala sesuatu yang tidak berdasar dari Alkitab itu bukan kebenaran. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena itu bisa saja perasaan orang, macam-macam, semua filsafat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, apa yang tertulis di dalam Alkitab, inilah yang menjadi pokok dasar iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Inilah korban yang sempurna yang menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati perjamuan kudus seperti ini, benar-benar kita menghayati pengorbanan Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk tetap teguh dalam pengajaran yang benar, untuk terus bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan lanjutkan dalam seri yang ketiga nanti, Bapak Ibu Saudara. Dari semua kitab Kolose ini akan kita ulas semuanya, sehingga kita benar-benar Bapak Ibu Saudara memahami dan meyakini akan firman Tuhan yang olehnya kita terus bertumbuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Bagi yang melayani kita membagikan roti dan air anggur, saya undang untuk maju ke depan. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman, nyawaku diberikan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang menegaskan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah jadi manusia, di mana Yesus tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan pelanggaran sedikit pun, tetapi Engkau rela menanggung dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh pengampunan, penyucian dan keselamatan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna untuk menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tidak ada korban yang lain yang dapat menyucikan manusia selain daripada pengorbanan Yesus Kristus, yaitu pengorbanan Yesus yang tiada bernoda dan tiada bercacat. Dan itulah yang memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, oleh iman percaya kepada Yesus, kami memperoleh pengampunan. Sehingga setiap dosa pelanggaran kami sudah dihapuskan, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, memberikan kami kedamaian, memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian, untuk kami selalu mengingat pengorbanan Yesus dan juga memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepadamu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua, agar kami terus bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas dasar-dasar iman yang kokoh, yang didasarkan kepada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur bahwa Allah rela datang ke dunia ini menyelamatkan kami. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Haleluya. Amin.